Saudara Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus atau Satuan Tugas Perlindungan Data buntut aksi hacker Bjorka yang mengklaim bocorkan data penting negara. Meskipun pemerintah sebut yang dibobol bukan rahasia negara, tapi ini bagian kecil gunung es lemahnya keamanan siber karena yang turut jadi korban data pribadi warga. Lantas apa langkah nyata pemerintah untuk berbenah keamanan siber? Lengkapnya kita simak dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Jagad maya digemparkan dengan kemunculan hacker atau peretas bernama Bjorka. Sang hacker mengunggah sejumlah dokumen, salah satunya yang diklaim milik Presiden Jokowi hingga data pribadi milik sejumlah pejabat negara. Pemerintah pun membentuk tim khusus melawan serangan siber itu. Akankah efektif dan apa pula solusi dari lemahnya tata kelola data? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data buntut aksi hacker Bjorka yang mengklaim bocorkan data penting negara. Meskipun Mahfud menyatakan sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor. Pemerintah bahkan menyebut telah mengetahui identitas dan lokasi Bjorka. Ini ditegaskan Mahfud usai rapat tertutup di Kemenko Polhukam bersama Kepala BIN, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Sebelumnya di Istana, Presiden Jokowi pun telah menggelar rapat tertutup. Meskipun pemerintah klaim tak ada rahasia negara bocor, namun data pribadi warga terancam. Di forum daring, akun Bjorka memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang diakui dari seluruh operator telekomunikasi. Disusul 105 juta data penduduk yang disebut dari situs Komisi Pemilihan Umum. Bjorka juga memasarkan data catatan surat keluar masuk dan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi termasuk data surat BIN berlabel rahasia. Sampai data pribadi diduga milik sejumlah pejabat negara diakui diretas Bjorka. Pakar digital forensik mengkritik harusnya pemerintah peduli lemahnya keamanan siber tak hanya dokumen negara tapi khususnya data pribadi warga. Masyarakat juga yang sudah banyak gitu loh, nggak hanya oleh Bjorka, juga dari tahun 2019 sampai sekarang data pribadi masyarakat itu sangat banyak dijual, belikan, bahkan bisa diakses secara gratis. Nah, kalau Pak Menko sebutkan tadi itu tidak ada rahasia negara yang bocor, tenang-tenang saja. Untuk konteks rahasia negara, saya sepakat, belum ada data rahasia negara yang bocor. Tetapi mohon maaf Pak Mahfud, apakah ada concern terkait data pribadi masyarakat yang sudah bocor ini? Aksi Bjorka hanya satu contoh lemahnya sistem keamanan siber, khususnya perlindungan data. Polri masih berjibaku menangkap Bjorka. Terakhir di Madiun, Polri menetapkan seorang pemuda sebagai tersangka bernama Muhammad Agung Hidayatullah yang diduga membantu hacker Bjorka membobol data. Bahkan para pembobol data publik lainnya di jagat maya pun sulit ditelisik. Sebulan ke depan, pemerintah janji ada undang-undang perlindungan data pribadi yang akan disahkan di paripurna DPR untuk membentuk tim keamanan siber dan menjaga data masyarakat Indonesia yang bersifat rahasia. Tak ada waktu lagi, jaminan perlindungan data, khususnya data pribadi masyarakat, harus dibenahi. Tata kelola data semestinya tidak hanya dijaga saat peretas bekerja membobol data.
Sudah saatnya sistem keamanan siber dievaluasi total agar publik bisa percaya soal tata kelola data oleh negara dan keamanan data pun betul-betul terjamin dengan baik. Friska Clarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.